مولاي صل وسلم دائما ابدا على بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله وبحمده السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد Hadirin mukarramin, segenap takmir Masjid Nurul Hadis yang Tiang hormati, para tokoh agama, tokoh masyarakat, Bapak Kepala Lingkungan, wabil khusus bapak-bapak, ibu-ibu, para muhibbin, yang mudah-mudahan Allah berikan kepada kita ilmu yang barakah. Allah bimbing kita menjadi hamba yang istiqamah, serta mudah-mudahan Allah jadikan kita menjadi hamba yang husnul khatimah. Amin ya rabbal. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah tawassalna bismillah wa bil Rasulullah wa kulli mujahidin lillah bi'ahlil badri ya Allah. Salatullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Sehat jemaah? Alhamdulillah wa syukrulillah. Tanpa terasa pada malam hari ini kita berada pada Ashrul Awal min Zilhijjah, yaitu berada pada 10 malam pertama di bulan Zulhijjah, di mana 10 malam pertama di awal Zulhijjah itu, kata Nabi SAW, adalah merupakan sa'atul ijabah, adalah saat-saat di mana ketika kita meminta kepada Allah, jarang ada doa yang tidak dikabul oleh Allah, terutama ketika kita munajat kepada Allah pada 10 malam pertama di bulan Zulhijjah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, anna syahr Zulhijjah syahrun mu'azzamun haramun. Sesungguhnya bulan Zulhijjah itu
adalah bulan yang diagungkan oleh Allah serta memiliki kemuliaan yang banyak. Kenapa demikian? Wa fihi alladhi huwa ruknun min arkamil Islam. Karena di dalam bulan Zulhijjah itu Allah mensyariatkan, yaitu pelaksanaan daripada ibadah haji yang merupakan salah satu daripada rukun Islam. Syahrun mu'azzamatun wa haramatuh. Bulan Zulhijjah itu adalah bulan yang diagungkan oleh Allah, yang memiliki kemuliaan yang tidak sama dengan bulan-bulan yang lain. Wa qala ta'ala, hingga Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wal fajri wa layalin ashr. Wal fajri, kata Allah, demi waktu fajar. Wa layalin ashrin, dan terutama pada 10 malam di dalamnya. Maka para ulama tafsir mengatakan, mana 10 malam yang disebutkan itu, 10 malam yang disebutkan itu jumhur ulama mengatakan adalah 10 malam pertama di bulan Zulhijjah, mulai malam tanggal 1 sampai tanggal 10. Makin tanggal pira Bapak? Rabu, Kamis, Jumat. Malam tanggal 3, nggih? Malam tanggal 3 makin bulan Zulhijjah. Makanya pada ulama mengatakan wa tuqdal hajat. Pada saat itu Allah Subhanahu wa taala menyampaikan semua hajat seseorang. Tidak ada doa yang ditolak oleh Allah kecuali doa yang tidak disampaikan kepada Allah. Jadi angka ia tetap bersyukur sampai jamaah 10 malam pertama Zulhijjah ini masih kita isi dengan amal ibadah, masih kita isi dengan amal soleh. Karena kalau para ulama, para aulia semua berebutan mengejar 10 malam ini. Bahkan disebutkan tustajabu fihi da'wat. Di situ malam-malam itu Allah Subhanahu wa taala mengijabah segala doa. Angka ibu-ibu syarat berbalu-balu ndak man mau merari berdoa. Luik-luik di awal Zulhijjah nih. Berbanyak minta kepada Allah. Kata ulama, tidak ada doa yang ditolak kecuali doa yang tidak disampaikan. Berarti setiap doa itu dikabul oleh Allah. Kenapa demikian sami jamaah? Wa qala Abu Usman kanu yufaddiluna 13. Imam Abu Usman mengatakan, mana sih yang mulia dari 10 hari itu? Yang pertama al-ashrul awal min Dzulhijjati, yang pertama 10 malam dan hari pertama bulan Zulhijjah. Jadi kenjelo kenca ke malam pada kita doanya siang hari, malamnya pun juga demikian. Itu luar biasanya 10 hari pertama niki. Wal ashrul awal minal Muharram. Yang kedua, 10 hari mulia itu adalah 10 hari pertama bulan Muharram, bulan depan, mulai tanggal seke sampai tanggal 10. Makanya tanggal 10-nya disebut hari Asyura. Jadi jaga dia kemuliaan niki. Yang ketiga wal ashrul awakhir min Ramadan, dan yang ketiga adalah 10 hari terakhir bulan Ramadan, 10 malam terakhir bulan Ramadan. Jadi 3 macam 10 ini adalah saat-saat yang istimewa. Oleh sebab itu disitulah kita banyak minta kepada Allah, di situ kita banyak munajat kepada Allah.
karena sami jamaah rahimakumullah, ia tahu pelunggu sami fokus ibadah kepada Allah. Yang pun tak anjurang tiang pelunggu sami kita perbanyak pertama puasa sunnah. Puasa harap puasa nek insyaallah berembeh. Oh, dianjurkan kita puasa sunnah berapa hari dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Kalau tidak bisa, nggih, kalaupun tidak bisa minimal ambil 2 hari, yaitu tanggal 8 disebut dengan hari tarwiyah, tanggal 9 disebut dengan hari Arafah. Mau berembe lamun dek bau 2 jelo bait sejelo 1 hari ambil kata Nabi. Puasa tanggal 9 Zulhijjah, hari Arafah. Oh, di situ puncak diijabahnya kita punya doa oleh Allah. Jadi tidak ada penghalang hamba dengan Allah pada tanggal 9 Zulhijjah niki. Bagaimana kalau tanggal 9 pun juga tidak bisa, sejelon dan bau puasa. Dende. Ndak apa-apa, ndak usah puasa. Cuma yang 10 hari itu hidupkan dengan ibadah, hidupkan dengan amal soleh. Biasa kita punya sholat tahajud 2 rakaat, tambah jadi 4 atau 6. Yang semula sholat duhanya 2 rakaat, tambah jadi 4 atau 6, tambah semuanya. Yang jelas 10 malam pertama niki harus ada peningkatan. Jadi pertama Nabi anjurkan kita puasa sunnah. Yang kedua yang Nabi anjurkan kepada kita perbanyak membaca La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Coba semua. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'. Berapa kali? Sebanyak-banyaknya dalam 10 hari niki. Karena andaikan pelunggu sami mengamalkan kalimat niki, La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, lam yamuthu hatta yaktubullahu ta'ala lahu ismuhu fil jannah. Tidak akan mati mereka sebelum namanya dituliskan oleh Allah menjadi penduduk surga. Amin. Sakode amin dan milu. Amin. Mudah-mudahan, nggih. Jadi tidak akan meninggal dia sebelum namanya sudah ditulis oleh Allah, dicatat oleh Allah menjadi ahli-ahli surga. Ya Allah, jamaah luar biasa. Coba baca bareng-bareng. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ulang. Wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Bagaimana kalau kita tambahkan yuhyi wa yumit? Boleh juga, lebih bagus. Yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in. Karena inilah kalimatut tauhid yang paling pertama. Bahkan apabila kalimat niki sering pelunggu sami baca, sering kita semua amalkan,
inilah yang menancapkan bendera keimanan di dalam hati kita. Aten teniki geger le dalam tenjalanan kebaikan. Diri kita ini semangat di dalam kita mengerjakan kebaikan dan amal saleh. Nabi sebab karena hidupnya hati kita dengan cahaya iman dan dengan kalimat tauhid. Jadi jamaah rahimakumullah, ini yang dianjurkan oleh Nabi 10 hari pertama Zulhijjah. Yang ketiga, Rasulullah anjurkan kepada kita 10 hari pertama Zulhijjah itu perbanyak membaca ayatul kursi. Luwe amalang ayat kursi, Bu. Nggih. Bahkan di dalam kitab Allah Muhammad, dalam kitab Tafsir Jalalain, di sana disebutkan orang-orang yang membaca ayat kursi paling kurang 7 kali dalam sehari. Paling kurang 7. Sejelo pitu niki. Bagaimana kalau tidak bisa sekaligus Pak, cicil. Tiap sehabis sholat sekali, pagi sekali, maghrib sekali, atau menjelang petang. Kan pitu jari. Orang yang mengamalkan ayatul kursi, jangankan banyak, paling kurang 7 dalam satu hari, diharamkan oleh Allah untuk mereka masuk api neraka meskipun setengah dari helai rambutnya. Masya Allah. Daka demelet tak menerakan dia mau. Harap melet. Mulia mau melet lalu je sila baik. Ikhlas dia. Ada? Oh tidak ada. Meskipun mau masuk neraka, enggak dibolehin sama Allah. Kenapa? Karena ayatul kursi ini adalah mata batin daripada Al-Quranul. Coba sampai kena ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdhuhuma. Dulu ada seorang, kalau bahasa kita orang bodoh lah, orang oon. Tahu daran oon ibu? Lamun nginem es mun tiup. Saking bodohnya, ini orang bertanya kepada seorang ulama tentang sesuatu yang terjadi di kampung halamannya. Beketuan joko ulama, Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam. Pak Kiai, rawan kampung saya, perampok, maling banyak. Mohon Pak Kiai beng tiang wirid, kasih tiang amalan. Ada tiang selamat dari gangguan maling, perampok, agar Allah jaga saya. Oh apa katuan guru niki? Oh Pak, lamun de yakin li Allah Ta'ala amalkan ayat kursi. Oh ayat kursi Pak Kiai, ayat kursi. Lagu dengan nikin dan semel kena dek tahu ayat kursi no. Malu dia. Akhirnya pas sulik leman balen tuan guru niki, sampai di rumah ya ampun bait tasbih. Selesai sembahyang wirid. Ayat kursi, ayat kursi, ayat kursi, ayat kursi. Ribuan baca ayat kursi no. Ayat kursi, ayat kursi, ayat kursi, ayat kursi, ayat kursi. Qadarullah sampai 3 minggu
3 minggu dia hafalkan wirid ayat kursi doang. Nggih, laku saking yakinnya kepada gurunya, yakin. Qadarullah dibedah rumahnya oleh perampok. Pitu tama perampok nih. Qadarullah, ini orang sedang sholat, taat ibadah kepada Allah. Mutepite balin si perampok, buka kiri buka kanan, lagu aneh bapak. Setiap lemari sin buka si perampok nih kursi doang isi. Masya Allah, si berkat ayat kursi nu, kursi doang isi. Buka lemari, ya kursi. Nggih, kemberas membuka kursi plastik, ya angka kursi doang. Ternyata hebat keyakinan dengan niki. Qadarullah, bingung perampok niki, ndak tahu dia kemana pintu keluar, tersemputer bade. Nggih, bahasa kita kayak disemputer, tidak tahu dia kemana arah keluar. Akhir perampok si pitu niki momot, apa mau ndak kursi doang. Kan dia isugi dengan lakukan kursi doang. Iya angka harus sugul bayan milin sugul dia tahu langan sugul. Hebat perampok. Insya Allah. Akhirnya terpaksa ditunggu selesai sholat dengan Pak ke depan balik. Astagfirullah, perampok nih. Duduk dulu bapak. Perampok kami nih lagu ndek kami mau apa-apa lebalin duduk baik lagu baut beketuan apa deketuan angkat kursi doang isin balik. Apa kata orang ini? Alhamdulillah Pak, tiang sudah datang ke rumah Pak Kiai minta amalan, dikasih wirid ayat kursi. Semai kursi doang jari. Ayat kursi. Beketuan perampoknya sake ayat kursi sampai kena. Sake muni, sak kena Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum no. Perampok no apal. Hebat. Perampok niki apal ayat kursi. Mu iya den apal pen bah. Lagu si yakin nih Bu. Si yakin hingga apa kata orang ini Pak, itulah hikmah dari Allah kalau kita dekat dengan Allah. Sekarang kalau bapak mau keluar tidak apa-apa, tapi jalan untuk membuka pintu keluar baca ayat kursi dulu. Angkat nyadu pintu perampok no baca ayat kursi ampun bau sugul. Sementara ia dengan niki zepen balin ayat kursi. Subhanallah, itulah nggih yang namanya keyakinan. Makanya ayat kursi niki dianjurkan kita oleh para ulama dibaca pada 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Bahkan disebutkan orang-orang yang mengamalkan ayat kursi itu nanti pada hari kiamat al-wajhuhu kal qamarun fi lailatal badriyah, wajahnya saat menghadap kepada Allah lebih terang daripada saat bulan purnama. Masya Allah. Ayo minimal 7 kali, kalau bisa sebelum tidur, kalaupun di waktu-waktu yang lain juga dibolehkan oleh baginda Nabi SAW. Ayo kita baca coba. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhal ladzi yashfa'u indahu illa bi idhnihi wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima syaa وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما
Aliyul Azim. Masya Allah, luar biasa. Searan ayat kursi. Bahkan sabi jamaah rahimakumullah disebutkan orang-orang yang mengamalkan ayat kursi niki minimal 7 kali dalam satu hari, sekuat apapun, sehebat apapun ilmu sihir, ilmu ain tidak bisa tembus. Den bau tembus jok awak teniki. Kan kadang ada orang lamun laris dagangan tiba-tiba sepi. Ndara tersedak si batut mon basen tita semeri. Nggih. Sama mengagah mararuan baki berak ruan si tegita. Nggih. Ya Allah. Jadi tokonya laris tiba-tiba sepi. Kan kadang ada orang meskipun tokonya kebuka, setiap orang mau belanja nggak kelihatan toko niki, selalu kelihatan tertutup. Oh, itu dengan sebab ilmu ain namanya. Bagaimana cara mengatasinya? Maka amalkan ayat kursi si asli lagu ndin ayat kursi nggih ayatnya. Jadi itu subhanallah. Makanya Nabi anjurkan kita di awal Zulhijjah niki, di situ kita perbanyak Nabi ayat kursi. Kemudian yang selanjutnya yang dianjurkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sunnah dianjurkan untuk kita berpuasa seperti tadi. Maka abdolnya puasa 10 hari bulan Zulhijjah itu ambil tanggal 9, yaitu pada hari Arafah. Hari Arafah. Nah, kalau pada tanggal 10-nya, di situ dianjurkan oleh Allah dan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam untuk kita menunaikan udhiyah atau penyembelihan hewan kurban. Ara yang kurban niki pira? Baru 4. Alhamdulillah. Sekedik lah mau 4 Bapak Ibu. Sekedik. Kan lemak tiang renteng tipan sekek kan? Ya unin terjuluk lah. Nah, jadi jamaah, apa sih hakikat kurban itu sesungguhnya? Ayo. Kurban itu adalah hakikat penyerahan jiwa kepada Allah. Allah kasih kita 2 pilihan sebagaimana Ibrahim. Apa? Antara mendahulukan keinginan Allah atau keinginan diri kita sendiri. Coba makin dan berketuan. Apakah kita ini lebih banyak mendahulukan maunya Allah atau maunya kita? Coba Ibu, ibu-ibu kejar pertama, maunya Allah atau maunya ibu-ibu? Maunya Allah. Tentu dia. Cek dulu. Misal ibu-ibu arak dengan begawi, betulung pelungguh miak wajik, kenjakan gaur wajik sambil bergosip, hayya 'alas salah. Mana yang pelungguh selesaikan, selesai yang wajib atau sembahyang dulu? Kali sekali wajib atau sembahyang? Timak dikena sembahyang dikesadu. Dong tegeng. Kotong berarti keinginan kita. Makanya Nabi Ibrahim diuji oleh Allah. Nih Ibrahim nih, kemauan Ibrahim apa? Kemauannya Nabi Ibrahim, kemauannya Nabi Ibrahim hidup bahagia bersama keluarga dan anak-anaknya. Ismail niki putra yang ditunggu oleh Nabi Ibrahim
80 tahun umur Nabi Ibrahim baru diberikan anak oleh Allah. Baru 10 tahun. Namun ketika anak ini dewasa menginjak remaja, apa kata Allah? Ibrahim, sembelih anakmu. Coba, berat tidak? Berat. Makanya tanggal 8 itu disebut dengan hari Tarwiyah. Tanggal 9 disebut dengan hari Arafah. Kenapa? Nih, sejarah. Tanggal 8 disebut hari Tarwiyah karena pada malam itu Allah nampakkan melalui isyarat mimpi kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Walamma balagha ma'ahu as-sa'y qala ya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur madza tara. Ketika Ismail berusia balik, maka dinampakkan oleh Allah pada mimpi Ibrahim pada tanggal 8. Hingga pada malam tanggal 8 itu sampai 3 kali Nabi Ibrahim mengulang-ulang mencari jawaban tentang mimpi ini. Makanya disebut Tarwiyah, berasal dari tarawwa, ia tarawu yang berarti saat Allah memperlihatkan. Diperlihatkan Ibrahim oleh Allah tentang mimpinya. Diperlihatkan malam itu. Namun Nabi Ibrahim masih bingung. Beliau merenung keesokan harinya, mohon petunjuk kepada Allah. Galau Nabi Ibrahim, ini anak sudah sekian lama dinantikan, tapi ketika anak ini sudah beranjak dewasa, Allah perintah untuk disembelih oleh Allah Subhanahu. Maka oleh sebab itu pada malam tanggal 9 Nabi Ibrahim pun minta petunjuk kepada Allah. Hingga dari petunjuk oleh Allah kepada Nabi Ibrahim, bagaimana? Ini dari Allah atau dari setan? Maka Allah tanamkan kekuatan batin dalam hati Nabi Ibrahim, mengatakan, oh, ini dari Allah. Makanya Bapak Ibu, kalaupun kita sholat istikharah minta petunjuk dari Allah atas 2 pilihan berat, misal pelungguh punya calon menantu 2, yang satunya kaya lagu bejigar, yang satunya biasa-biasa tapi taat ibadah, bingung pelungguh minta petunjuk sama Allah. Imma Allah berikan 2 petunjuk. Pertama, melalui mimpi terkadang. Kalau tidak lewat mimpi, pasti yang kedua, kecondongan hati terhadap siapa yang ditunjukkan oleh Allah. Kadang Yesin mikir, yo, angka iya doang ngangenang kah? Anu no si jadi ustad no, aduh timak anak miskin biasa-biasa lagu pacu no, lagu iya doang ngangenang kah? Itu petunjuk dari Allah. Nabi Ibrahim demikian. Yang ada petunjuk dari Allah kepada Ibrahim adalah kekuatan hati yang mengatakan, oh, ini memang maunya Allah. Makanya tanggal 9 itu kata Ibrahim, Arafah, Arafah, Arafah. Hari ini aku tahu. Hari ini aku tahu, kata Ibrahim, ini memang dari Allah. Makanya tanggal 9 itu disebut hari Arafah. Nah, sejarah. Allah memperkenalkan dirinya kepada Nabi Adam. Nabi Adam sadar pada tanggal 9 Zulhijjah. Ketika Adam diturunkan oleh Allah dari dalam surga ke bumi, maka saat itu Adam berkata apa? Arafah, Arafah, Arafah. Aku tahu siapa diriku sekarang. Ternyata aku tidak ada apa-apanya.
Maka tanggal 9 Nabi Ibrahim berdiskusi dengan anaknya Ismail. Apa kata Ibrahim? Ya bunayya inni ara fil manam. Duhai anakku, sesungguhnya aku sudah bermimpi diperlihatkan oleh Allah dalam tidurku. Anni azbahuka, Allah perintahkan kepadaku untuk mengorbankan kamu, menyembelih kamu. Panzur madza tara. Diskusi Nabi Ibrahim, anakku, sekarang bagaimana pendapatmu? Coba pikiran dulu anak. Jarindin mentang-mentang Allah suruh sembarangan langsung gorok, ndek. Diskusi dulu. Dari pelungguh yang punya hewan kurban, diskusi dulu. Saya jadi tukang gorok, berembin tantatur, perlu dibahas. Sebagaimana diskusinya Ibrahim dengan Ismail, diskusi. Hingga apa kata Ismail? Seorang laki-laki yang cerdas, laki-laki yang taat, laki-laki yang sabar, imannya kuat. Kalau tidak dengan iman, mustahil Ismail akan langsung mau menjawab panggilan Allah. Apa kata Ismail? Ya abati, duhai ayahku tercinta, if'al ma tu'mar, lakukanlah kalau memang itu adalah perintah Allah. Ya Allah, dan mikir, ayah, kalau memang itu Allah yang perintahkan, lakukan ya. Itu perintah Allah. Mengejar panggilan Allah lebih utama daripada selain Allah. Oh. Sekarang Ismail itu adalah harta kita. Ismail itu adalah hawa nafsu kita. Ismail itu adalah diri kita. Ismail itu adalah kepribadian kita. Mesti kita korbankan itu semua semata-mata memenuhi perintah Allah. Ya Allah, tidak mikir Nabi Ismail. Satajiduni, maka aku akan tunduk wahai ayah, insyaallahu minas sabirin. Mudah-mudahan ayah tiang niki akan jadi orang yang bersabar. Mudah-mudahan diuji oleh Allah. Ternyata karena keikhlasannya Ibrahim, keikhlasannya Nabi Ismail, diganti pula oleh Allah. Apa maknanya Bapak Ibu? Ketika kita mengerjakan kebaikan, ketika beramal soleh, ketika pelunggu sami mengerjakan ibadah kepada Allah, tidak menunggu lama, Allah pasti ganti. Angkat dendek pelit lalu. Oh, jerih nih ya. Suruh ngorban, kelelah nengerekeng. Ya Allah, untung sampi, untung bembek. Coba lamun kanak mangkin sila. Oh, gama anak terperintah aku si Allah Ta'ala ya gorok kamu. Apa kata anak? Angkat dan dek sida julu amaun. Iya. Kenapa bukan ayah yang dulu disembelih? Kalau anak sekarang, tapi ini Ismail. Coba dari peristiwa ini kita mengambil pelajaran. Kalau orang yang memang betul ikhlas karena Allah, mengharap ridha Allah, ndak menunggu lama, Allah pasti ganti. Buktikan Bapak Ibu, ndak ada sejarahnya orang berkurban itu langsung miskin, tidak ada. Justru orang pelit makin miskin. Tidak ada sejarahnya orang berkorban itu miskin. Justru semakin dimudahkan oleh Allah dengan sebab yang dia kurbankan. Buktinya
diganti oleh Allah. Akhirnya disitulah diskusi Ibrahim dan Ismail sepakat tanggal 9. Oh, kalau begitu besok eksekusi. Akhirnya berjalanlah Ibrahim dengan Ismail menuju Mina pada sore hari itu menjelang tenggelamnya matahari. Akhirnya mampirlah Ibrahim dan Ismail di Musdalifah. Ya, ton asak golok sambil ngembun batu. Disitulah jamaah haji setelah mereka dari Arafah langsung mabit ke Musdalifah. Ya Allah, memulai Ibrahim ngembun batu, wah arak idap-idap ya begoda wah nih. Pokok selama kita akan berbuat baik pasti belik coba. Kadang milin ngorban apa ongkat senina, ngorban luntu mas baik. Mulai wahane begoda iblis nih. Akhirnya datanglah betul iblis saat mulai menuju Mina, akan mulai naik di atas bukit tanggal 10 Zulhijjah. Apa kata iblis? Ibrahim, kau kan pingin punya anak. Anakmu sekarang sudah ada, udah besar, udah remaja, sedang-sedangnya, ngapain mesti disembelih? Jogang Allah Ta'ala Ibrahim. Ibrahim tidak menjawab, untung arak batu bait nubian. Bismillah Allahu Akbar, uang telang. Apa kata iblis? Jogang Ibrahim. Gila Ibrahim. Apa iya ada seorang ayah menyembelih anaknya? Coba Ismail. Ismail, baru kena Ismail, dan milih Nabi Ismail langsung belentong. Bismillah Allahu Akbar, uang. Apa kata iblis? Anak lebih jogang si ama ini. Coba hajar. Ibunya yang digoda. Makanya Bapak Ibu, ujian orang soleh itu berat. Arak bayi jari coba. Ndek na ita anak, ndek na anak senina, tenden senina tetangga, ndek tetangga mentoa atau apa angkat mentoa? Ngorban doang lagu ndenuah tanja itu. Hei, ara ande menu. Taduk. Nih si Rere nih ya doang. Ya Allah, ujiannya berat. Ternyata apa kata iblis? Coba hajar nih. Kata ajar. Hei. Ara rena ajar tuh? Oh, ajar. Hajar. Tiang. Masya Allah. Ajar. Tidak kamu lihat tuh apa? Anakmu Ismail. Dia jalan sama bapaknya. Lu naleka kencama nun hajar. Lagu tuh Mina tiba nah. Ngapain di Mina? Ini tegorok. Kamu lelah melahirkan, kamu lelah hamil. Masa mau digorok anakmu? Apa kata Hajar? Siapa yang perintah? Allah. Jawab Hajar tersenyum. Jangankan Ismail, kalaupun Allah mau, aku siap juga dikorbankan. Ya, ini iblis nih. Keluarga stres nih. Keluarga stres, bingung iblis. Akhirnya tidak mempan godaan iblis. Terjadilah pengorbanan di bukit yang bernama Jabal Adha. Di Mina ada, kalau kita jalan dari Musdalifah sebelah kiri jalan kurang lebihlah tinggi tugu itu 1 meter. Disitulah tempat disembelihnya Nabi Ismail alaihissalam oleh ayahnya Ibrahim. Nah, kita jamaah rahimakumullah, untung bukan anak yang kita korbankan,
tapi harta kita. Makanya Allah perintah, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Terakhir, inna syani'aka huwal Allah. Sesungguhnya kami telah berikan kepadamu nikmat yang banyak, kata Allah. Luwe nikmatnya Bapak Ibu. Fasholli li rabbika, untuk mensyukuri nikmat itu kata Allah, solatlah atas nama Tuhanmu. Solat karena Allah, jangan solat karena pingin disebut alim, jangan solat karena pingin disebut soleh, jangan solat karena pingin disebut ulama, jangan. Li rabbika, karena Allah. Wanhar. Yang kedua kata Allah, karena nikmat pada kalian sudah banyak, berkurban. Dengan apa berkurban? Dengan banyaknya nikmat itu, dengan banyaknya rizkimu itu, dengan banyaknya usahamu itu. Tidak seberapa Bapak Ibu. Makanya Allah sebut dulu, aku berikan nikmat yang banyak bagi kalian, maka dirikan solat atas nama Tuhanmu dan berkurban. Dengan apa? A'tainakal kautsar, dengan nikmat yang sudah kamu terima sekian banyak. Karena fadilahnya jamaah rahimakumullah, yang namanya orang berkurban niki, an-nadhaya, dari hewan yang dia korbankan, hiyal mataya, itu yang akan menjadi kendaraan mereka nanti di akhirat. Waturfa'ul balaya, itu yang akan menyelamatkan mereka nanti dari bala azab di akhirat. Yaumal qiyamah, nanti setelah hari jadi kurban itu menjadi kendaraan. Lagu dendek dia pikir, apa jarin lema sampai arak sekit tepituk jari tunggang nah. Dendek mikir sampai bisa saja Allah rubah dengan cara Allah sendiri. Itu Allah yang ngatur. Kenapa? Karena demi Allah tidak akan sampai daging yang kau korbankan, kata Allah. Luhumuha wala dima'uha, begitupun darah dari hewan yang kau korbankan kepada Allah tidak sampai. Walaki yanalullahu ta'ala taqwa minkum, tapi yang sampai kepada Allah itu adalah ketakwaanmu yang berkurban itu yang sampai, bukan hewannya. Ketakwaanmu, karena kamu mau berkurban kata Allah, itu bukti bahwa kamu orang bertakwa. Paham niki jemaah? Mudah-mudahan ada perombok lemang nggih. Insyaallah, amin. Jadi, nah pertanyaan, bagaimana, apakah boleh kita mengorbankan orang tua yang sudah meninggal dunia? Boleh. Mana dasarnya? Karena kita pula semuanya ini hakikatnya sudah dikorbankan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya ketika Nabi pada haji wada, beliau menyembelih 63 ekor kambing sebanyak umur beliau. Umur Nabi kan 63, kambing yang disembelih pula 63. Bayangkan 60 telu bembek tekorbanang si Rasulullah. Harap pulungku wang korban 60 telu. Ndar. Ini Nabi 63 kurbannya. Hingga Aisyah bertanya, ya Rasulullah, tidakkah ekor kambing ini untuk satu orang? Iya, kata Nabi. Tapi kok banyak sekali? Apa kata Nabi? Inna hadza min Muhammad wa ali Muhammad wa min ummati Muhammad. Aku niatkan
kambing yang akan aku korban ini adalah dari Muhammad, dari keluarga Muhammad, dan dari untuk umat Muhammad. Jadi orang-orang miskin yang tidak sanggup berkurban meskipun keinginannya kepingin berkurban, Rasulullah sudah mengorbankan mereka dulu. Ya Allah, padahal kita bukan siapa-siapanya Rasul, Ibu. Kita bukan apanya Rasul, tapi Rasul yang korbankan pelunggu. Tapi bukan berarti ini jadi alasan, kan wah Rasulullah lek ngorbanang itu cukup no. Iaran manusia pelit, bahil, kikir, medit. Nauzubillah min. Iya pian jadi alasan. Nabi wah ngorbanang itu cukup. Tidak begitu. Maknanya apa? Kalaupun umatnya Nabi yang betul-betul tidak mampu, makan pun juga susah, tapi Rasulullah sudah mengorbankan mereka. Allahumma sholli ala sayyidina. Makanya boleh berkurban atas nama orang yang sudah meninggal dunia. Bagaimana Pak, kita ini kan kepingin pingin 1 ekor kambing untuk atas nama sesendiri, nanti tahun depan untuk ini. Ndak usah begitulah, cukup dah. Yang 1 kambing misal sekek bembe, niki tiang kerja keluarga, cukup. Jadi den perlu disebut sekek-sekek seperti tadi, karena yang sampai kepada Allah adalah cukup takwa. Terkadang itu endah, mohon maaf nggih, kadang tukang sembelih endah ulah lelah ngabesen endah. Lelah natap dulu, ndak perlu, cukuplah, karena wa min ummati Muhammad, ini dari umat Nabi Muhammad. Perkara atas nama siapa itu Allah yang tahu. Allah jadi nahu wasilah. Cukup niatkan ini dari umat Muhammad, selesai masalah. Begitu kemudahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala Allah berikan kepada kita ilmu yang barokah, ilmu yang bermanfaat. Allah titipkan istiqomah di dalam hati kita, dan mudah-mudahan Allah bimbing kita dengan cahaya iman dan ma'rifat, dan mudah-mudahan Allah jadikan kita menjadi hamba yang istiqamah hingga akhir hayat kita mendapatkan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma allimna ma yanfa'una wa wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa tuqa. Allahumma aghnina bihalalika an haramik واغننا بفضلك عمن سواك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.